Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billah. Selamat pagi anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran secara daring dengan efektif. Marilah kita sebelum memulai pembelajaran kali ini membaca doa belajar bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku. Marilah kita memulai pembelajaran lagi. Ini masih terkait dengan akibat meninggalkan sholat. Yang pertama kemarin sudah kita lakukan, sekarang melanjutkan berikutnya. Selanjutnya, siksa yang akan didapat saat akan mati oleh orang yang meninggalkan sholat antara lain, ya. Jadi kemarin kita telah mempelajari siksaan bagi orang yang meninggalkan sholat ketika masih hidup di dunia. Kemudian kali ini adalah siksaan bagi orang yang meninggalkan sholat yang akan dialami nanti setelah mati. Di antaranya yang pertama, ia akan mati dalam keadaan hina. Jadi orang yang meninggalkan sholat, di dunianya tidak pernah sholat, maka nanti matinya itu tidak dalam keadaan mulia, tapi justru sebaliknya, yaitu dalam keadaan hina. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ia akan mati kelaparan. Jadi orang yang tidak sholat matinya itu sengsara, sehingga ketika menjelang kematian yang dirasakan adalah rasa kelaparan. Jadi oleh karena itu kita jangan sampai meninggalkan sholat. Jadi sholat itu harus kita jaga, sholat harus kita istiqomahkan dalam setiap hari. Selanjutnya yang ketiga, ia akan mati penuh dahaga meskipun diairi dengan air lautan dunia. Jadi orang yang tidak sholat di samping matinya dalam keadaan kelaparan, juga dalam keadaan dahaga, haus yang tidak ada hentinya, sehingga umpama diairi dengan air lautan di dunia ini, itu tidak akan hilang rasa dahaganya. Jadi begitulah sengsaranya orang yang tidak melakukan sholat. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, saya harapkan kalian bisa istiqomah sholat setiap hari, ya. Jadi mulai bangun pagi sholat subuh, nanti siang sholat zuhur dan seterusnya. Jadi setiap hari jangan sampai kita melalaikan sholat. Next. Kemudian dilanjutkan lagi, masih ada siksaan lagi bagi orang yang tidak sholat, yaitu siksa yang akan didapat di alam kubur adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu disempitkan kuburnya sehingga tulang rusuknya akan remuk berantakan. Jadi orang yang tidak sholat itu nanti kuburannya itu akan dipersempit oleh malaikat, ya. Sehingga tulang rusuk yang ada di dalam tubuhnya ini akan remuk dan berantakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, akan ada api yang dihidupkan di dalam kuburnya sehingga ia terombang-ambing dalam bara api itu siang dan malam, ya. Jadi oleh malaikat itu akan dikirimkan api. Oleh malaikat akan dikirimkan api di dalam kuburnya sehingga orang itu akan terombang-ambing, ya. Dan itu akan terjadi
setiap hari, setiap siang dan setiap malam. Kemudian siksaan yang ketiga, kuburannya akan dikuasai dan dicampuri oleh sejenis ular yang bernama As-Sujaul Aqra, ya. Jadi kuburannya itu oleh malaikat dimasuki ular, ya, yang memang bertugas untuk menyiksa orang yang tidak sholat, ya. Dan ular tersebut bernama As-Sujaul Aqra. Ular tersebut itu memiliki dua mata, yang mana dua matanya tersebut dari api, ya. Jadi matanya itu bercahaya bagaikan api, ya, memang terbuat dari api. Kemudian kuku-kukunya itu terbuat dari besi, jadi begitu tajam, begitu kuat. Dan suaranya itu bagaikan petir yang menggelegar, jadi suaranya itu keras sekali. Dan ini akan menyiksa orang yang tidak sholat di alam kuburnya. Kemudian ular tersebut berkata, Tuhanku memerintahku untuk memukul orang yang melalaikan sholat subuh hingga muncul matahari, ya. Jadi memang ular tersebut itu oleh Allah ditugaskan untuk memukul orang tersebut, ya. Jadi orang yang tidak sholat subuh itu dipukuli sampai muncul matahari, ya. Jadi selama matahari belum muncul, maka orang tersebut senantiasa dipukuli oleh ular tersebut. Kemudian Tuhanku juga memerintahku untuk memukul orang yang melalaikan sholat duhur hingga sampai waktu asar. Kemudian kalau ada orang yang tidak sholat duhur, itu juga akan dipukuli oleh ular tersebut, ya. Sampai kapan? Yaitu sampai waktu asar tiba. Selanjutnya Tuhanku juga memerintahku untuk memukul orang yang melalaikan sholat asar hingga sampai waktu maghrib, ya. Jadi kalau kalian tidak sholat asar, itu nanti di alam kubur akan dipukuli terus sampai menjelang maghrib. Kemudian Tuhanku juga memerintahku untuk memukul orang yang melalaikan sholat maghrib hingga sampai waktu isya, ya. Jadi kalau ada orang yang tidak sholat maghrib di dunianya, itu nanti di alam kubur akan dipukuli terus oleh apa itu namanya ular, ya, dipukuli terus sampai menjelang waktu isya. Selanjutnya Tuhanku juga memerintahku untuk memukul orang yang melalaikan sholat isya hingga sampai waktu subuh, ya. Jadi kalau orang yang sholat isya-nya itu ditinggalkan ketika di dunia tidak melakukan sholat isya, ya, itu nanti akan senantiasa dipukuli terus oleh ular tersebut hingga sampai waktu subuh. Ya. Jadi begitu besar siksaannya, maka kita semua jangan sampai, sekali lagi jangan sampai meninggalkan sholat. Dan siksaannya bagi orang yang tidak sholat tidak hanya itu, ini ada lagi, yaitu adapun siksa yang akan didapat saat keluar dari kubur oleh orang yang melalaikan sholatnya di hari kiamat nanti adalah di antaranya yang pertama, hisabnya akan diberatkan. Jadi besok di yaumil qiyamah itu ada hisab, penghitungan amal, ya. Ketika orang tersebut tidak sholat, maka hisabnya itu akan diberatkan. Jadi amal buruknya itu akan lebih berat daripada amal baiknya. Jadi oleh karena itu kita semua supaya hisab kita itu diringankan oleh Allah, salah satu caranya yaitu kita harus istiqomah menjalankan sholat 5 waktu. Kemudian yang nomor 2, akan mendapat amarah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi orang yang tidak sholat itu akan membuat ghadab atau amarah Allah, ya. Jadi Allah itu tidak suka kepada orang yang tidak sholat. Kemudian yang ketiga,
siksaannya bagi orang yang tidak sholat di yaumil qiyamah, maka orang tersebut besok di yaumil qiyamah akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan ini sangat berat sekali. Jadi ya, siksaan neraka itu luar biasa ya pedihnya. Oleh karena itu sekali lagi kita harus istiqomah ya, mulai sekarang kita harus menjalankan sholat sebaik mungkin. Jadi begitu pentingnya sholat ya, oleh karenanya kita jangan sampai meninggalkannya. Dan mudah-mudahan kita diberi hidayah dan diberi kekuatan oleh Allah supaya kita senantiasa istiqomah menjalankan sholat 5 waktu, dan mudah-mudahan kita dihindarkan dari berbagai siksaan yang tadi telah kita pelajari. Na'udzubillah min dzalik. Anak-anakku sekalian, begitulah materi yang saya sampaikan pada kali ini. Perlu diketahui bahwasanya untuk tugasnya nanti akan saya share ke grup masing-masing kelas ya. Oleh karena itu nanti tolong dikerjakan sebaik-baiknya. Jadi untuk waktu pengerjaannya adalah mulai hari ini saya batasi sampai besok hari Senin ya. Jadi pengerjaan tugas terakhir besok hari Senin. Jadi sekali lagi tolong dikerjakan dengan baik, maka supaya kita bisa menjadi orang yang betul-betul mendapatkan maunah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.